Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Siaran paling asik bareng tetangga masih bareng Abi dan juga Ara. Malam hari Nara tadi seperti udah dijanjiin. Ini sih vokalis idaman. Vokalis idaman sih kalau menurut Abi. Lagu yang bisa menginterpretasikan lirik-lirik sampai menyayat ke dalam hati. Suaranya juga enggak kalah. Enggak pernah berubah dari zaman dulu. Betul. Ya. Enggak zaman dulu sih, kerasa tua banget sih kalau kayak gitu. Kang Aji, assalamualaikum. Selamat malam. Kang, waktu itu zaman saya masih nonton MTV udah ada ya video klipnya ya. Wah, keren banget Kang Aji. Sudah se-ngehits itu gitu Dikta. Sekarang berarti 25 tahun ya Kang Dikta ya? Kurang lebih ya. Sebelumnya gimana kabarnya Kang Aji? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Keluarga di rumah juga sehat ya? Sehat dong, semuanya sehat. Sehat. Di sana gimana? Sehat. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya Kang Aji. Tadi tuh sempat kontak-kontak sama Kang Sofan ya Kang. Nih Kang Sofan, kita mau satu hari ini ada program 1 jam bareng ini nih, lagu-lagu Dikta gitu. Kebetulan tadi lihat email juga baru rilis singlenya secara nasional ke radio yang Demi Kau Bahagia ya Kang Aji ya? Betul banget. Wah, ini albumnya Ra, udah banyak Ra, albumnya udah 8 loh. Ada 8 album. Ini bahkan persiapan untuk album ke-8 ya Kang ya? Ya, biasanya kan karena sekarang kan eranya adalah digital, biasanya rilisnya tuh per single. Oh iya. Setelah durasi kurang lebih 1 sampai 2 tahun dibikinin 1 album biasanya gitu. Betul. Kira-kira kalau boleh spoiler nih, untuk dari 1 album ini bakal ada berapa lagu? Bakal ada berapa single? Kurang lebih 10 lagu. Tuh, Iya, 10 lagu. Wow. Oke. Nah, Kang, kita sebelum bahas lebih dalam ke single dan album yang terbarunya ini, kegiatan nih Kang yang sempat tertunda, yang pasti konser-konser banyak tertunda dari awal 2020 ya, dari bulan Maret gitu. Banyak promo-promo yang juga harus tertunda gitu, Kang. Ya, nggak hanya promo, semua aktivitas yang berhubungan dengan banyak orang, kerumunan itu cancel semuanya. Iya, gitu. oke. Akhirnya kita bikin formulasi yang lain yang akhirnya tetap bisa kreatif, tetap bisa produktif, tapi tetap dengan sesuai aturan gitu, karena ini berhubungan dengan keselamatan jiwa gitu ya, kan lebih banyak korban tuh. Iya, betul. Gitu. Ya, selama ini kegiatannya apa aja Kang untuk promo nih? Kalau promo sih di setiap kita kan pandemi kan mulai dari 2019 Maret ya. 2020 ya, 2020 Maret ya. 2020 Maret. Dari 2019 akhir kan kita udah rilis Tersiksa Rindu. Oh iya, Tersiksa Rindu benar. Iya. Nah itu kan masih gelaran promo juga gitu kan. Akhirnya jadinya bentuknya adalah kalau nggak live streaming seperti ini atau live Instagram gitu ya? Live Instagram, bikin live streaming juga, bikin konser streaming juga. Selain itu ya tetap produktif di digital sih. Oke. Nggak berkunjung langsung gitu. Ini produk-produk digital yang akhirnya muncul setelah pandemi apa nih Kang dari Dikta Kang? Kalau Dikta sendiri kan produktif rilis single. Iya benar. Terus sekarang lagi prepare rilis single. Kan biasanya rilis single itu undang pers. Iya. Kita komunikasi langsung, ada perform juga. Nah sekarang bentuknya ini lagi prepare itu bikin live launchingnya itu by Zoom ya? By Zoom sama by digital live streaming. Jadi kita bikin stage live streaming. Jadi seperti konser. Iya. Bentuknya 3D gitu. Live juga, keren. Gitu. Konsepnya kayak gimana tuh Kang nanti Kang? Surprise lah pokoknya. Pokoknya nanti join aja. Siap. Jadi press conference-nya itu lewat Zoom nantinya. Iya, salah satunya lewat Zoom. Berarti bakal perform juga di situ, ada beberapa perform. Betul. Kira-kira bakal berapa lagu yang bakal dinyanyi? Dulu tuh sebelum pandemi tuh enak misalkan gini ya, ngubungin teman-teman radio Bandung, dari Banjar, dari Karawang, dari Purwakarta misalkan
Ngumpul bareng ya. Iya, ngumpul bareng. Itu tuh momen-momen aduh. Wow, seru banget kayaknya. Iya. Pas Ara kok kan Silaturahmi, ada ya. iya. Buru pandemi. Hal-hal yang kayaknya sulit untuk balik lagi nih kan kayak gitu kan. Betul. Kayaknya kalau misalnya vaksin cakupannya udah di atas 80% Persen di ya. Indonesia Udah kayaknya merata udah bisa mulai normal lagi. Oke. Mudah-mudahan secepatnya ya. Nah, untuk konser virtualnya nanti kira-kira bakal nyanyiin berapa lagu, Kang? Yang pasti kita bakalan ngenalin lagu yang baru, Demi Kau Bahagia, terus kita bawain lagi beberapa lagu di hits-hits sebelumnya. Gitu. Oke. Kang, selama pandemi ini nih apa aja nih Kang, ada kegiatan apa nih dari para personil Digta nih? Misalkan tiba-tiba ada hobi baru gitu, ada mainan baru atau atau tiba-tiba ada ini loh, ada link untuk menghasilkan cuan yang baru juga gitu guys kan? Kebetulan kalau pemain drum itu udah ngerilis bisnis. Oke. Jadi selain aktivitas di musik juga bisnis jalan gitu, online gitu. Terus yang lainnya masih di seputar musik juga, ada yang nge-produce, ada yang musik director, ada jadi musik arranger gitu. Terus aku juga kan ngajar juga. Oh gitu. iya. Jadi memang kesibukannya juga tidak berkurang ya? Tidak berkurang. Terus ada beberapa event, event festival corporate atau ajang pencarian bakat bernyanyi gitu masih jalan sih. Alhamdulillah. Iya, jadi masih banyak kegiatan betul, yang bisa dilakukan. Nah, Kang, ini satu pertanyaan yang akhirnya harus flashback. Digta itu akhirnya Kang Aji menyadari bahwa wah, kita udah terkenal nih di awal-awal dulu. Lagu apa, Kang? KKSK ya? Baru sadar banget waktu itu KKSK. Pertama kali kita sebenarnya KKSK itu udah rilis sebelum kita masuk ke industri, itu udah rilis di salah satu radio nomor 1 di Bandung gitu. Oh, Indian ya? Betul, mulai dari Indi 7 waktu itu. Oh, Ardan. Yes. Kang Awan. Betul banget, Kang. Iya. Dulu tuh masih sama Mas Jody Taska. Oh iya Mas Jody. Iya gitu. Nah, lanjut sekarang sama Kang Awan. Mulai dari situ akhirnya kita mulai masuk ke industri musik sampai sekarang gitu. Itu KKSK Karena Aku Sayang Kamu. Karena Aku Sayang Kamu. Iya, gue tuh ingat banget Karena Aku Sayang Kamu. Terus waktu itu featuring Tak Mungkin Ku Melepasmu, Andina atau siapa ya Kang ya? Andina. Itu gimana Kang kabarnya Kang? Andina itu tuh siapa sih? Itu siapa sih? Jadi biasanya kan kita kalau mencari teman duet biasanya produser yang cariin, selain kita yang cariin siapa duluan gitu. Nah, kebetulan Andina ini eye catching terus bisa nyanyi gitu kan. Dia sebenarnya model basic. Itu akhirnya ya bikin singa duet lah bareng dia gitu. Dari jarak album ke album yang paling lama tuh berapa tahun Kang? Sampai akhirnya sekarang merilis ke album ke-8 persiapan. Ada momen-momen waktu itu sempat ini gak sih? Ada vakum-vakum gitu atau hiatus gitu Kang? Rata-rata kita kalau dulu jarak antar album itu setahun. Cukup rapat ya? Ya kalau sekarang jadi 2 tahun lah. Karena semenjak era digital kan bergeser tuh dari Iya betul. Jadi ke digital. Dulu sempet kaset kan, kaset CD, lalu dari CD sekarang menuju ke digital gitu. Kayak gitu. Bukankah dengan digital 2 tahun sih. Iya, digital itu berarti para penikmat musik Digta jadi bakal minta terus Kang? Iya, salah satunya iya itu. Gak? Tapi jadi akhirnya justru sekarang lebih mudah sih. Jadi bisa dicek secara algoritma data. Real time-nya ya. Betul, real time-nya. Jadi siapa aja yang dengar kita gitu per hari, per minggu, per bulan gitu. Jadi bisa kecek. Jadi ketahuan tuh marketnya seperti apa gitu. Wilayahnya, gendernya gitu ya. Betul. Ini kebanyakan masih penikmat musik Digta ini cewek atau cowok kalau lebih banyaknya? Kalau berdasarkan lihat statistik gitu. Cewek. Cewek kebanyakan yang patah hati, ngerasa sakit hati gitu kan. Sebenarnya
sebenarnya yang patah hati ya cewek yang cowok, tapi biasanya kalau cowok kan lebih rasional. Iya, Nggak, Aren juga rasional. Ini karena kan yang di samping saya ini baru putus Kang beberapa hari lalu. Nah, biasanya kalau cewek lebih emosional dan akhirnya kita temenin. Tuh. Akhirnya mereka lebih sering denger lagu Dikta. Kalau cowok biasanya buat pasangannya, biasanya atau enggak momen-momen bareng. Biasanya kan kadang hubungan gak mulus terus ya. Ada putus sebentar nyambung lagi. Nah, biasanya soundtrack perjalanannya itu pakai lagu-lagu Dikta gitu. Salah satunya. Tapi emang tadi kebetulan lagu ini juga yang kesepian. Itu benar-benar relate sama Ara dulu. Sekarang kan udah move on, udah rasional ya kan. Serius udah move on? Iya dong. Masa kamu move on? Nih Kang, biasanya kalau ini mungkin juga tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak milenial sekarang yang baru Dikta, ada nggak sih Kang yang kayak gitu Kang? Atau menanggapinya hal-hal seperti itu gimana sih Kang? Ada banyak. Yang baru ternyata di Indonesia tuh ada band namanya Dikta gitu. Ada ya, karena kan sekarang udah mulai ke generasinya ya baru yang baru apa ya disebutnya apa ya? Gen Z ya? Z gitu ya? Iya Gen Z. Ya. Gimana tuh Kang solusinya? Biasanya Dikta sendiri. Sebenarnya buat kita sih tantangan ya. Mereka kan dengan wawasan yang luas, dengan era yang sangat mudah mendapatkan informasi, terus ya akhirnya kita sebisa mungkin bisa bisa punya tempat di hati mereka gitu, karena kan biasanya mereka pilihannya adalah indie. Iya betul. Ya pengen nggak sama yang lain, pengen lirik yang nyeleneh, lirik yang bebas gitu. Itu sempat jadi perbincangan juga nggak di antara personil Dikta? Sempat, karena kan biasa kita selalu diskusi masalah misalnya pemilihan lirik, pemilihan aransemen. Tapi kan kita lebih senang memperkuat marketnya kita, menyebarkan kalau bisa gitu. Iya. Sebisa mungkin, jadi nggak meninggalkan marketnya kita. Gitu. Iya. Karena sudah jadi terbentuk hampir 20 tahunan ya Kang ya. Iya. Nggak mungkin juga tiba-tiba berubah. Tapi ada dari segi apa gitu Kang untuk bisa menyesuaikan sama generasi Gen Z ini? Ya balik ke cerita biasa. Si inti lagunya itu cerita lagunya. Ya, karena kan semua kalau hubungannya dengan percintaan. Gitu-gitu aja ya. Nggak jauh-jauh beda gitu. Nah, sekarang aja. Kadang putus buat berkorban buat pasangannya biar lebih bahagia gitu. Padahal sebenarnya nyeri aja gitu. Padahal beri nyeri gitu. Iya gitu. Iya sih. Tapi ya udahlah, realitanya seperti itu gitu. Dari setahun makin ke tahun merasa liriknya lebih dewasa nggak sih Kang untuk Dikta ini? Kalau misalnya memang mengikuti dari semua lagu hits gitu sama dari album per album, sebenarnya sih kita cukup luas, mulai dari pemilihan lirik sama pemilihan konsep lagu atau aransemen, sebenarnya mah luas gitu. Ada yang mediumnya yang ada yang beatnya yang medium gitu. Tapi karena mungkin selera pasar dan label ngeluarin single pertama 2 dan 3 biasanya lagu-lagu yang memang mewakili dan cukup digemari oleh pasar gitu. Mungkin salah satu contohnya lagu yang sebelum Demi Kau Bahagia itu I Miss You. Ya. Itu kan lagunya lagu Gen Z banget. Iya. Iya kan? Judulnya. Kangen lah ya. Iya, kangen. Kalau mungkin dulu kalau dirilis di tahun 2000-an, Aku Kangen Kamu. Kan sekarang orang-orang banyak nge-slang word Indonesia sama Inggris, jadi ya udah Inggris aja gitu. I miss you. Kang Abi pengalaman banget lah. Iya. Gila loh. Iya, gue zaman MTV udah nonton Kang Aji. Wow, penggemar setia ya. Suka banget, pokoknya selalu menjadi heavy rotation lah lagunya di playlist tuh. Thank you. Tuh luar biasa gitu. Nah nanti Kang Dikta itu dari tahun ke tahun makin bertambahnya pengalaman,
banyak rumah yang sudah disinggahi juga ya, banyak label yang tadi udah kita sebutin tuh. Betul. Universal, EMI, pernah di Pelangi, pernah di Universal, pernah di Pro M kemarin terakhir ya kan, dan sekarang di Halo Hey ya Kang ya. Betul. Gitu di Halo Entertainment Indonesia. Iya. Gitu. Dan bakal rilis kira-kira nih Kang, kalau lihat estimasinya untuk album ke-8 ini kira-kira kapan Kang? Nah, tergantung situasi. Tergantung situasi. Ya, yang pasti kalau misalnya memang kalau sekarang aja misalnya akhir tahun nih, ya estimasi kurang lebih tahun depan. Oke. Apalagi kalau misalnya pandemi segera berakhir kan, aktivitas mulai dari lagu akan lancar, event-event akan lancar, performing akan lancar. Jadi kemungkinan bisa lebih cepat gitu. Jadi dalam kurun waktu tahun depan 2022 udah mulai lancar sampai akhir tahun gitu. Jadi akhir tahun bisa rilis gitu. Gitu. Sekarang rata-rata satu album 2 tahun gitu. Iya benar. Karena perputaran di radio aja kadang-kadang satu lagu itu bisa nyampe 3 atau 4 bulan gitu. Betul banget. Iya, 3 sampai 4 bulan gitu. Jadi setahun bisa jadi 2 atau 3 lagu. Betul. 3 single di radio gitu. Kang, promo terakhir ke radio sebelum pandemi itu ke radio mana Kang? Ingat gak wilayah-wilayah mana Kang? Bandung. Bandung udah pasti kayaknya deh. Bandung udah pasti. Udah pasti. Yang terakhir kalau kunjungan sih kapan ya? Udah lama. Saya lupa ya. Karena pandemi jadi membatasi buat bisa ini ya, promo-promo agak beribet juga. Ya untuk datang langsung, tapi untuk online untuk komunikasi langsung sih bisa sekarang sih lebih mudah malah gitu. Jadi memang untuk promo juga sudah disiapkan sama tim promo radio promotionnya dari Halo Entertainment Indonesia. Betul. Gitu. Biasanya yang dilakukan live Instagram atau live streaming seperti ini Kang ya? Iya betul. Kadang ada Google Meeting biar bisa ketemu langsung gitu. Google Meet sama para pendengar gitu ya? Betul. Wah, boleh tuh ikutan. Nanti, Kang, itu kapan press conference untuk persiapan si single Demi Kau Bahagia ini? Nah ini lagi disiapin, pokoknya nanti ikutin terus di IG-nya Dikta Band. Oke, yang nyiptain masih Kang Yon? Indonesia. Sebenarnya semua nyiptain. Bareng. Biasanya yang ngehits nih, yang ngehits kayak Demi Kau kenapa sih? Kenapa yang biasanya ngehits tuh gimana? Karena apa ya istilahnya teh? Jadi semacam terbiasa. Oke. Gitu. Jadi kayak kalau misalnya kayak band Spati mah Badai lah. Iya. Kayak gitulah kurang lebih. Jadi karakter Dikta salah satunya adalah lagunya ciptaan Ion. Ion gitu. Ya. Mungkin karena terlalu sering ciptain lagu, akhirnya dia makin tajam buat mengasah tiap kata per katanya. Udah ketahuan juga karakter Dikta ini mau dibawa kemana. Yes, betul. Meskipun sebenarnya gitaris Mas Diki juga bikin, terus drummer juga bikin, atau ngebantu konsep aransemen misalnya gitu. Untuk pembuatan musik-musiknya itu sendiri dilakukan di Zoom meeting juga atau sempat-sempatin selama ketemu? Pandemi ini nih Kang? Iya, atau sempat-sempatin ketemu? Kebetulan karena kita prokes ketat, jadi kita ketemu tapi minimal udah ada pembicaraan sebelumnya, udah ada briefing sebelumnya gitu, udah ada konsep diskusi sebelumnya gitu. Jadi pas ketemu tuh tinggal dimatangkan, jadi nggak begitu lama. Gitu. Dan memang proses penggarapan si single Demi Kau Bahagia ini juga pada saat pandemi Kang atau sebelumnya? Kalau aku kemarin diskusi sama Ion sebelum pas proses penggarapan sih, musiknya sendiri udah ada dari beberapa tahun sebelumnya. Nah tapi pemilihan lirik, nah itu memang awal-awal baru-baru. Jadi proses produksinya ngumpul bareng gitu Kang? Proses produksinya ngumpul bareng, kan tracking, nge-take bareng. Iya. Tracking. Iya, gitu. Kang, ini juga menjadi salah satu obrolan dari band vokalis yang juga bisa bertahan lama gitu dalam satu band. 21 band. Rahasianya apa sih Kang sebenarnya?
bisa bertahan 2 sampai 21 tahun ini Dikta? 25 loh malah. 25 tahun ya? 25 tahun. Mungkin pertama karakter pribadi orang-orangnya sama apa ya istilahnya kalau sepanjang pengalaman sih komunikasi yang penting. Karena beda pendapat wajar, konflik wajar. Nah, cuma kalau sejauh pengalaman kita, gimana caranya ada solusi dan solusinya win-win gitu. Karena ya di karir industri musik ini, kalau misalnya nggak win-win pasti orang akan cabut, atau misalnya ketika memang ada hal yang merugikan pasti nggak akan dipertahankan dong. Gitu. Iya benar. Gimana caranya kita saling memberikan manfaat gitu. Jadi akhirnya kita ambil jalan tengah, terus mampu mengeliminir ego. Iya. Jadi nggak selamanya benar juga nggak selamanya salah. Betul. Selalu mengedepankan diktanya gitu. Iya benar. Selalu mengedepankan diktanya. Karena masing-masing personil juga punya ego masing-masing juga ya Kang ya. Pasti. Gitu. Jadi kembali ke ini manfaat bareng-bareng gitu. Jadi kalau misalnya ketika ada ide, ketika ada konflik, misalnya beda pendapat, ini kira-kira memberikan keuntungan nggak buat bareng-bareng gitu. Ketika tidak memberikan keuntungan ya kita cari solusi, kita cari jalan tengah yang win-win gitu. Mungkin tidak akan selalu memuaskan setiap orang. Iya betul. Minimal kita tetap produktif, tetap bareng gitu, kayak gitu. Kadang ada saatnya kok kita jalan masing-masing dengan kegiatan masing-masing, break dulu gitu. Tapi ada kalanya juga kan kangen bikin karya, bikin single, terus ngumpul bareng, ngeband, jam session dan sebagainya gitu. Pernah ingat gak Kang? Bahkan sharing-sharing. Tahun-tahun kapan gitu, tahun-tahun masanya ini sudah mulai rada berjauhan semua nih gitu. Mulai dari sebelum Tersiksa Rindu kita udah sebelumnya kan sempat sebelum ketemu Pro M tuh sempat sibuk masing-masing. Ya sibuk masing-masing dan akhirnya nggak cari label dulu. Jadi sibuk masing-masing dengan kegiatan masing-masing, terus berkarya masing-masing gitu. Nah pada saat Tersiksa Rindu mulai lagi gitu. Jadi fresh aja gitu. Biasanya yang mengawali buat ngumpul. Restart. Iya, restart, di reset gitu ya. Perlu untuk nge-restart. Tuh, penting Jadi jangan WA-an terus sama pacar tuh, teleponan lu tiap hari, tiap detik ya. Perlu rehat dulu. Kan nggak ada pacar. Hati-hati panas nanti. Tuh. Iya. Seriusan. Makanya tadi dengerin lagunya Dikta seriusan. Cewek emang suka gitu, ngomongnya nggak ada, tapi yang WA banyak ya Kang ya. Iya, biasanya itu tuh memilih yang terbaik dia. Jadi WL-nya mah banyak Tuh. Jadi lagu yang cocok hatiku yang memilih. Oke, nanti harus dengerin semalaman ya. Tapi emang kayak gitu kan. Kang, tapi selama berkiprah di Belantika Musik Indonesia di Dikta ini, lagu yang menurut Akang tuh Dikta banget apa Kang? Menurut personelnya sendiri, menurut sang vokalis sendiri nih. Dikta banget deh. Sebenarnya kalau boleh jujur gitu. Ketika ngikuti semua hits itu sebenarnya Dikta banget. Ketika misalnya pertama rilis langsung ngedenger pasti Dikta banget gitu. Kalau misalnya Dikta ngerilis nggak susah gitu untuk ngenebak langsung mulai dari karakter vokal, soundnya, dari aransemen musik, sound gitu, terus nada-nada gitu. Jadi notasi yang dipilih. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya yang mana, aduh susah banget. Tapi tiga lagu yang menurut Akang tuh kalau nyanyiin lagu itu tuh semangat ada, memori ada gitu. KKSK. Kesepian sama Tersiksa Rindu. Tuh. Kesepian ini di radio juga menjadi salah satu lagu yang
hampir sekarang tuh Hip Hero Station banyak request sampai tahun 2021 itu masih banyak yang request. Kenapa ya? Sempet sadar gak atau sempet jadi pembicaraan gak sih kesepian ini kok? Maksudnya Banyak ini kan rilis tahun berapa ya? 2007 atau 2005? 2007. 2007, Ra. 14 tahun lagunya masih bertahan di radio gitu. Yang hampir setiap hari. Sebenarnya kalau misalnya dilakukan pertanyaan yang sama, misalnya almarhum Chrisye masih ada, mungkin dia akan bilang saya nggak ngerti. Iya. Jawabnya apa? Gitu. tapi ini analisa sementara aja gitu kan. Kenapa kesepian kok saking kuatnya Hip Hero Station di kalangan penikmat musik Indonesia atau pecinta radio gitu? Kalau menurut aku sih emang orang Indonesia tuh senang lagu-lagu senang lagu-lagu mellow, senang lagu-lagu galau. Gitu. Nah sebenarnya ketika itu dibuat atau dirilis, banyak akhirnya terwakili oleh lagu itu gitu sebenarnya. Atau kayak tadi siapa yang sama Abi sekarang? Ara. Kayak Ara misalnya ngerasa kesepian, ditemenin sama lagu itu gitu, kayak gitulah kurang lebih. Jadi banyak yang jadi ada temen gitu ketika ngerasa sendiri itu gitu. Padahal sebenarnya mah WL-nya banyak. Iya. Enggak juga kok, enggak juga. Biasa aja. Tapi bener gak sih Kak, pernah ada info-info ke teman-teman yang lain, Kang Yon misalkan, ini kesepian kok bisa kuat gini, kenapa ya gitu? Nah itu nggak tahu ya, misterius kalau lagu mah gimana? Iya ya, gaib ya? Ya misterius kalau kata aku sih. Karena kadang kita bikin lagu nggak mikir ini lagu harus jadi hits ya, nggak gitu. Jadi sejujur apa yang dirasakan, sejujur apa yang misalnya inspirasinya dari nonton sebuah cerita, misalnya drama Korea lah, film romantis lah. Sejujur apa yang dirasakan pada saat itu, bisa ngerasain apa yang kita tonton, atau misalnya cerita temen, ya ngalir begitu saja. Tapi sebelumnya bakal ngira gak sih kalau lagu yang kesepian ini bakal booming sampai 2021 ini? Wah kalau ngira mah nanti saya bikin tiba-tiba terus dong. Nanti ganti Aji vokalis Digda dan ahli nujum. Ahli nujum. Kan kadang biasanya tuh ada feeling gitu loh. Biasa ada feeling gitu kan. Kalau Kang Aji sendiri ada feeling gak sih sama lagu yang kesepian ini? Kalau feeling di setiap single optimis aku bikin single, aku nyanyiin single, aku tracking take vokal di studio, bener-bener do my best. Iya. Ketika pertanyaannya ini bakalan feeling bakalan hits gitu. Nah, aku nggak pernah kebayang gitu ya. Ini mah terjadi begitu saja. Nggak ngerti gitu. Kalau ditanya kenapa ya, mungkin karena orang banyak merasakan hal yang sama dengan cerita ini, sebenarnya gitu aja. Dan bisa jadi kesepian ini juga menjadi sebuah lagu yang memang harus dibawakan Digda mau perform dimanapun ya. Yes. Kan? Jadi mungkin orang-orang wajib lagu jadi lagu wajib. Jadi lagu yang bakalan sing along dari awal sampai akhir. Tuh kan. Iya. Tadi aja kita nyanyi bareng-bareng. Iya. Pasti kalau orang kalaupun yang sekarang yang baru tahu Digda ya, aduh ya Tuhan Gen Z baru tahu Digda. Pasti mereka harus tahu racun kesepian dulu sih. Ya, bener. Berarti bener banget. Kolotnya. Enggak sih, everlasting Digdanya. Tapi emang enak loh lagunya, aku akuin enak loh Kang Dikta. Kang Aji. Terima kasih Kak Ara. Kang, berarti Akang ini aktivitas selain di Digda ngajar juga? Ngajar. Vokal? Zumba. Oh. Kayak mamaku dong. Enggak gini. Ini ngelatih itu, ngelatih suara ikan pesut. Iya. Ada serius nih Kang nih. Iya vokal. Vokal. Wah. Ara mau daftar deh. Boleh. Ara di kota mana? Ara di Cikampek bareng sama Kang Abi. Cikampek Rawang gitu. Udah bikin kelas atau gimana Kang? Atau memang ada tempat kursus yang memang khusus gitu? Kebetulan kalau misalnya kebetulan aku ada beberapa temen di Bandung. Itu pun musisi profesional kayak drummernya Jeruji, Jeruji, ex-nya T5, gitarisnya Rizal T5, sama satu lagi ada Farudi, dia juga
senior musisi Bandung bikin sekolah musik namanya Do to Do. Nah, aku ngajar reguler di situ, support teman-teman. Nah, untuk private, aku tuh lebih ke meng-create orang itu anak itu yang disiapkan untuk bikin single atau jadi masuk ke industri musik Indonesia. Oke, tuh. Gitu. Ya kan. Orang mau daftar Daftar Sumba. Tapi kan sekarang juga sebagai seorang mentor ibaratnya, ada itu nggak sih Kang? Ada insting nggak sih dari seorang Kang Aji ketika sekarang mengajar gitu ya? Ada insting nggak sih ke muridnya gitu? Ini kayaknya ini bocah anak bakal jadi atau memang tetap nggak bisa diprediksi juga? Kalau insting ada, kayak misalnya seorang vokalis punya teknik yang bagus dan karakter vokal yang unik, timbre vokal yang unik. Nah, dengan modal itu, ketika mendapatkan lagu yang cocok, yang pas, dan ya kebetulan ngehits, bisa jadi gitu. Jadi sebenarnya instingnya ada, feelingnya ada, tapi banyak faktor. Banyak faktor benar. Betul. Jadi mulai dari faktor pilihan lagu, konsep lagu, timing, juga yang terakhir adalah yang unpredictable itu ya luck, faktor keberuntungan. Lakinya itu ya. Iya. Laki. Kalau misalnya dalam hidup ini bisnis industri ada sesuatu yang bisa diprediksi ya, dan pasti diprediksi ya, pasti orang menggunakan prediksi itu. Iya, senang banget udah pasti laku lah tukang prediksi itu. Itu dia, makanya. Sementara industri musik kan ya kalau udah hubungannya dengan selera kan subjektif ya. Like and dislike gitu. Kayak gitu. Nah, kalau ngelihat perkembangan musik Indonesia saat ini gimana Kang dari seorang Kang Aji sendiri dari Dikta? Tambah bagus. Mulai dari ya sekarang kita bisa milih gitu. Orang yang punya selera R&B, orang yang punya selera jazz atau 80s bisa milih langsung tanpa perlu pusing gitu artisnya gitu. Jadi mau milih pop udah banyak, mau milih misalnya 80s kayak Lalai Maleno gitu yang gitu, hi-fi gitu. Terus mau milih jazz ada Eva Cecilia, ada teman-teman kayak senior Kang Indra Lesman dan sebagainya gitu. Jadi tambah berkembang sebenarnya sekarang. Mau milih R&B ada Rizky Febian gitu. Jadi justru lebih berkualitas sekarang di era digital ini karena orang jadi milihnya lebih mudah gitu. Kalau misalnya milih pengen yang indie atau yang pop tapi indie kayak Pop 420 dan sebagainya, itu kan banyak sebenarnya. Jadi sangat luas, jadi kepecah sebenarnya sekarang marketnya. Jadi lebih lebar. Jadi tantangan buat musisi adalah gimana memperluas market gitu dengan karyanya, tapi juga market yang sebelumnya bisa tetap loyal gitu. Nah, buat penikmat ya bisa memilih banyak pilihan gitu, yang kualitasnya bagus-bagus justru. Terus sekarang juga di era karena era digital gampang banget dapat informasi, tutorial dan sebagainya. Sekarang yang keren-keren banyak yang muncul. Banyak banget vokalis-vokalis keren. Cuma kembali kan masalah luck, masalah lagu, hitsnya gitu kayak gitu. Jadi mudah tapi susah, gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah ya. Apalagi sekarang kan juga untuk seseorang mengakses untuk bikin musik itu juga dengan hanya menggunakan laptop dan software mereka bisa ini ya Kang ya. Betul. Udah mulai bisa berproduksi gitu. Iya, Kang Abi juga bisa bikin single. Iya, kan? Benar. Iya, benar sih. Sekarang ketika dilempar ya tinggal tantangannya banyak yang suka apa enggak kan gitu. Iya. Kalau bikin lagu, bikin aransemen, bikin karya gampang gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya mah peluangnya terbuka lebar. Tantangannya ya itu kompetisinya tinggi. Tantangannya ya gimana caranya menarik perhatian dan
punya tempat di hati para pendengar gitu. Nah, untuk para vokalis baru gimana nih Kang yang pengen coba untuk bernyanyi gitu? Ini kan yang di samping saya nih Ara juga dia kayaknya memang hobi banget nyanyi. Dari zaman kecil tuh dari zaman SD atau SMP lo udah ikutan lomba nyanyi? SD. Dari zaman SD tuh udah sering ikutan lomba nyanyi, itu segala macam. Ya, apa yang harus dipersiapkan nih Kang kira-kira? Kalau aku perhatiin nih industri musik dunia gitu, sebenarnya nyanyi aja, jujur aja gitu dengan yang pasti kenali potensi diri, kenali kelebihan diri sendiri gitu. Jadi kita kan masing-masing punya karakter. Nah itu tuh diperkuat, dipertajam karakternya. Jadi ketika misalnya Ara nyanyi, ketika Ara ngebunyiin satu kata atau satu kalimat, orang udah kenal itu Ara. Nah, itu udah modal awal. Nah selanjutnya ya terus-menerus bikin karya karena perhatiin deh dari Teh Meli Guslow, dari beberapa lagu ngehits itu dia setelah bikin beberapa puluh kali, ratusan kali karya ya. Iya. Akhirnya ngehitsnya di misalnya yang ke 150 misalnya, atau misalnya yang ke 100 atau bahkan yang ke 200 gitu kan, who knows. Karena memang yang didasari dengan hal yang menyenangkan atau passionnya ya Kang ya. Passion, yes. Nah, itu. Jadi segala suatu kerjaan yang memang didasari karena passion, itu gitu, nggak akan capek gitu. Sebenarnya kalau ngomong capek atau tidak capek, tapi betul. Bedanya ada capek happy, ada capek ngedumel. Masya Allah dapat ilmu banyak lo dari Kang Haji. Iya, anak ini tuh mentor guru loh kalau di situ. Ada seneng deh jadi. Sebenarnya kita sharing aja. Iya. Jadi kayak Kang Abi gitu, pasti kan dengan perjalanan karirnya kan pasti bisa sharing lah ke teman-teman, gak adik-adik gitu bahwa idealnya seperti itu. Misalnya kalau misalnya dibilang beres kerja nggak capek, pasti capek. Bedanya happy gitu, capeknya teh happy gitu. Jadi hobi dibayar itu happy gitu. Tapi kalau misalnya ditanya capek, ya capek sih. Iya benar. Jadi itu mah sebagai apa ya, effort atau sebagai sesuatu yang diperjuangkan yang akhirnya ketika kita do our best ya, ketika kita dapat hasil yang terbaik juga ya worth it gitu, layak. Jadi ketika kamu jangan pernah berharap mendapatkan yang terbaik tanpa kamu melakukan yang terbaik gitulah. Oke, jadi menajamkan sebuah karakternya itu juga perlu proses ya Kang ya? Penting banget. Proses itu perlu, prosesnya. Jadi instan. Ya. Jadi biasanya ada penyanyi panutan. Setelah itu kita juga nggak bisa langsung menjiplak begitu aja. Kita harus bikin ciri khas sendiri. Kan ada prinsip amati, tiru, modifikasi. Nah, gitu. Jadi pelajari dulu referensi kita misalnya. Setelah dipelajari, di copy dulu biar kita lebih tajam teknisnya. Nah setelah itu karena kita mengenali diri sendiri, karakter kita dimodifikasi sesuai dengan karakter kita. Gitu. Iya. Ibaratnya tuh kalau template tuh udah template-nya, kita modifikasi template-nya itu. Ya, karena kayak gini. Misalnya aku seneng almarhum Glenn misalnya. Iya. Ketika aku ngikutin how to sing Glenn Fredly, ya aku bakalan jadi followers terus nggak? Iya, itu lah. Betul. Tapi kalau misalnya kita amati, tiru, modifikasi, kita bisa minimal sejajar sama beliau atau justru misalnya punya tempat yang sama atau lebih misalnya kan, who knows gitu. Aku suka banget sama Rihanna sih. Oh gitu. Nah misalnya ketinggian suka banget sama bagus lah ya Kang Aji, ketika kita punya impian, kita misalkan suka sama Rihanna nih, suka sama itu, bagus ya. Tadi Ara ngomong ketinggian nggak? Nah kan kalau misalnya Ara pertanyaannya adalah ketinggian atau enggak, Ara harus kenal dulu range vokal Ara di mana, sampai mana, sebatas apa. Sebenarnya kalau misalnya range wilayah vokal Ara misalnya mezzo gitu atau alto gitu, sebenarnya bisa diperluas. Jadi basicnya itu diperluas. Jadi ke atas, ke sopran bisa ada masuk gitu, ke tengahnya, ke wilayah bawahnya misalnya kontraalto gitu
juga bisa masuk, jadinya suaranya lebar. Oh, beda sama Abi nih. Kalau Abi lebih tipikalnya bass low. lebih mendekati sub sih, Kang. Iya. Masya Allah, Lebih mendekati subwoofer gue. Kang Aji hatur nuhun pisan. Makasih banyak Kang Aji dapat. Terima kasih banyak dapat ilmu baru untuk para tetangga juga yang lagi nonton malam hari ini live streaming di Facebook dan juga di Instagram. Nanti juga tayangan ini bakal tayang juga di channel YouTube ya. Kang Aji hatur nuhun pisan, salam buat teman-teman Dikta, salam buat teman-teman di label tim promo juga hatur nuhun pisan Kang Aji. Terima kasih Kang Aji Dikta. Sama-sama.